Halo, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Jadi pada video kali ini kita akan membahas hal-hal yang ringan ya. Jadi ada request bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa membedakan apa itu tersangka, apa itu terdakwa, apa itu terpidana. Jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah berita yang menuliskan gitu ya, polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kemudian setelahnya muncul lagi berita, terdakwa menjalani persidangan. Dan setelah putusan pengadilan, muncul lagi berita, terpidana dijatuhi hukuman penjara selama sekian tahun. Nah, pertanyaannya apakah tersangka, terdakwa, dan terpidana itu merupakan orang yang sama? Iya, jawabannya bisa iya, tetapi status hukumnya yang berbeda. Jadi, status hukum tersebut itu muncul pada setiap tahapan proses peradilan pidana yang berbeda-beda. Nah, banyak orang salah untuk menyebutkan ketiga istilah ini. Makanya di sini saya akan mengedukasi teman-teman semua untuk bisa membedakan apa itu tersangka, apa itu terdakwa, apa itu terpidana, ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman ini setelah menonton video ini itu bisa membedakan dan tidak salah mengucapkan dari ketiga jenis status hukum tersebut gitu. Mari sama-sama kita saksikan. Ya, kita akan mulai untuk membahas yang pertama. Apa itu tersangka? Nah, oke. Jadi tersangka itu secara sederhana itu adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan status tersebut itu didapatkan dari proses penyidikan. Jadi, ketika penyidik telah menemukan dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang itu sebagai pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Nah, contohnya begini. Polisi menerima laporan dari seseorang, ada laporan dugaan tindakan pidana penipuan. Nah, kemudian polisi melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan, polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang. Nah, kemudian seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Apakah berarti orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Ini poin pentingnya. Jadi status tersangka ini bukanlah status yang menandakan bahwa putusan orang tersebut bersalah. Belum. Jadi masih ada tahapan proses hukum yang lain. Artinya negara harus bisa membuktikan apakah orang yang disebut tersangka ini itu betul-betul melakukan tindakan pidana sebagaimana yang disangkakan oleh polisi. Nah, di posisi inilah kita mengenal prinsip asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggrisnya presumption of innocence. Oke. Jadi seseorang itu tidak boleh dianggap dijudge bersalah kalau hanya baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sederhananya tersangka itu adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan dalam proses penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang sudah dipersyaratkan oleh hukum. Jadi seperti itu. Ya, sekarang yang kedua adalah terdakwa. Nah, ini sering banyak terjadi kesalahan.
Jadi seseorang itu tidak otomatis dianggap sebagai terdakwa hanya karena dia sudah menjadi tersangka. Kenapa? Karena masih ada tahapan proses hukum yang harus dilalui oleh orang tersebut. Ketika perkara itu sudah masuk ke tahap penuntutan dan kemudian dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan, maka orang yang didakwa melakukan tindak pidana baru berubah statusnya menjadi terdakwa. Jadi, dengan kata lain, tersangka yang masih berada dalam konteks penyidikan, sedangkan terdakwa itu berada dalam konteks pemeriksaan perkara di pengadilan gitu. Jadi misalnya, seseorang ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penipuan misalkan. Nah, setelah penyidikan selesai, perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa membuat surat dakwaan dan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ketika orang ini menjalani proses persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, nah statusnya sudah berubah. Tidak lagi sebagai tersangka, tapi sebagai terdakwa. Jadi, sekali lagi, ada pertanyaan mendasar. Apakah terdakwa belum tentu bersalah? Jawabannya iya, belum tentu. Karena masih ada proses persidangan. Jadi, dalam proses persidangan itu merupakan proses untuk menguji dakwaan-dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan juga alat-alat buktinya. Jadi di dalam persidangan, penuntut umum itu harus bisa membuktikan dakwaannya. Dan terdakwa itu juga punya hak untuk membela diri. Jadi penasihat hukum dari terdakwa itu dapat mengajukan argumentasi hukum dan juga bukti-bukti yang menguntungkan terdakwa. Nah, kemudian majelis hakim menilai seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, gitu ya. Jadi terdakwa bukan berarti orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Jadi terdakwa itu adalah pihak yang sedang dihadapkan dan diperiksa di persidangan berdasarkan dakwaan. Jadi seperti itu ya, itu yang disebut dengan terdakwa. Nah, ini ada contohnya ya. Terdakwa itu adalah seseorang yang masih dalam proses persidangan di pengadilan gitu. Oke, jelas ya? Nah, kita akan lanjut ke yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah terpidana. Ya, jadi ini beda lagi ya. Jadi terpidana itu adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap gitu ya. Jadi kalau dalam konteks hukum acara pidana, ini telah berada pada tahap pelaksanaan putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah ingkrah ya, sudah ingkrah. Jadi ya kalau kita lihat tadi 1, 2, 3 mulai dari tersangka, terdakwa dan terpidana itu ada perbedaan yang sangat fundamental ya. Jadi kalau tersangka itu statusnya masih diduga, kalau terdakwa itu statusnya sedang didakwa dan diperiksa di pengadilan, dan kalau terpidana itu telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi jelas ya perbedaan antara tersangka, terpidana, dan terdakwa gitu. Ya, jadi eh, video kali ini ya mengedukasi agar masyarakat itu tidak salah dalam menyebutkan gitu ya. Sebab dalam negara hukum, seseorang itu harus dinyatakan bersalah melalui proses peradilan yang sah dan juga berdasarkan bukti yang telah ditentukan oleh hukum. Jadi kalau Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa like,
subscribe, dan juga bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami istilah-istilah dasar dalam hukum pidana gitu. Jadi karena memahami hukum itu bukan hanya penting untuk mahasiswa hukum atau praktisi hukum, masyarakat seperti kita juga perlu melek atau mengerti tentang hukum. Baik, itu dia video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.